Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berbangga punya Tuhan Yesus. Karena Dia adalah harta yang termulia dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari cari Tuhan, temui Dia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus
Selamat berjumpa kembali. Kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan dalam renungan saat ini. Tema yang diberikan adalah simpan hartamu di sorga. Terambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita semua dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-21. Dalam Alkitab kita diberi judul perikop ini hal mengumpulkan harta. Ayat yang ke-19 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah membaca ayat pokok dari tema ini. Dan cukup jelas ya bahwa dibandingkan antara mengumpulkan harta di dunia ini selama kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan kalau kita mengumpulkan harta di sorga. Yang jadi pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Kalau mengumpulkan harta di atas muka bumi ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah untuk dipahami. Tetapi bagaimana mengumpulkan harta di sorga? Nah, saya teringat dengan kitab masih sama-sama di Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai 46. Matius pasal yang ke-13. Karena di sana ada satu perbandingan atau penggambaran tentang kerajaan sorga. Matius pasal yang ke-13 saya akan bacakan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu." 45, "Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Ada dua komparasi di sini tentang harta di sorga, digambarkan sebagai sesuatu yang terpendam yang sangat berharga. Nah, kalau sesuatu yang terpendam itu harus diusahakan, harus dicari, harus digali, harus diperjuangkan. Ya, sama dengan segala sesuatu yang berbau sorgawi. Ya, kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk dapat tetap memperoleh kerajaan sorga itu. Kita harus mengusahakannya. Ya, nanti kita akan lihat di bagian akhir bagaimana mengusahakannya. Kemudian di bagian kedua dari bacaan kita tadi, Matius pasal 13, dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti orang yang menemukan mutiara. Nah, kedua komparasi ini dibandingkan pada saat menemukan kerajaan sorga atau harta yang terpendam atau mutiara yang digambarkan kerajaan sorga itu, ada usaha untuk menjual semua hal-hal yang sifatnya duniawi atau harta yang mereka miliki di dunia ini, ya, digantikan dengan harta kerajaan sorga ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana pentingnya kerajaan sorga itu, bagaimana pentingnya sorga itu, bagaimana pentingnya menabur untuk memperoleh harta di sorga. Nah, saya juga teringat kembali dengan kitab yang sudah tidak asing dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua bagaimana kita mengusahakan semuanya supaya kita dapat memperoleh harta di sorga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 saya akan mulai. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat, pertama untuk mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya berkata, dengan demikian, sekali lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, nah inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita bersama. Kita harus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini tidak didasari oleh pemahaman kita sendiri, tetapi didasari oleh pemahaman akan firman. Itulah yang dinamakan harta yang terpendam, mutiara yang ditemukan, begitu berharganya. Nah, mari kita sama-sama di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan, kita fokus ke sana, mencari harta di sorga. Kita berusaha menggali, kita berusaha untuk memahami firman Tuhan, mengerti, kemudian menjalaninya. Sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Kumpulkan harta di sorga, karena harta di sorga sifatnya kekal. Sementara harta yang ada di atas muka bumi ini sifatnya sementara. Bisa diambil oleh pencuri, bisa berkarat, dan dimakan ngengat. Puji Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita berjuang di dalam masa-masa di mana kita dikunci oleh Allah di tempat kita masing-masing. Banyak waktu sebenarnya untuk kita dapat memahami, dapat mengenal, dapat mengerti, menyelidiki, mengamat-amati, meneliti firman Tuhan. Sampai secara pribadi kita masing-masing semakin dewasa di dalam Dia. Dan harta di sorga akan menjadi milik kita bersama. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya bagikan sebagai renungan firman Tuhan untuk kita bersama, supaya kita semakin mengerti bagaimana harus berjuang, bagaimana harus mengusahakan supaya boleh mendapat harta di sorga. Sebagai bagian penutup, saya akan ingatkan kita bersama, ada satu kisah dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-19, di mana Lot dan istrinya disuruh bergegas meninggalkan Sodom dan Gomora. Sampai malaikat harus menarik tangan mereka, karena Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Dalam perjalanannya keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Hatinya terikat kepada harta yang ada di sana. Dan akhirnya dia menoleh. Apa dampaknya? Kita tahu bersama. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi kepada kita. Mari kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani 12 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Karena hanya Dia yang dapat membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga ini dapat menjadi berkat buat kita bersama. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Allah Roh Kudus, penolong sejati, supaya kita dapat bertahan untuk terus berjuang, berusaha, mencari, mengumpulkan harta sorgawi itu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat bimbingan dan arahan-Mu melalui firman-Mu. Bukan melulu kami mengumpulkan harta di dunia ini, tapi kami akan mengumpulkan harta sorgawi, supaya satu waktu Tuhan, pada saat kami menghadap dengan Engkau, kami dapat menunjukkan, kalau kami ditanya apa yang Engkau bawa datang menghadapku. Harta-harta sorgawi, kebaikan dan kebenaran berdasarkan firman yang sudah kami jalani sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tolong kami Allah Roh Kudus selama kami masih dalam percayaan kehidupan yang Tuhan berikan, supaya kami tetap dapat menghidupi firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kami, menolong kami untuk dapat melalui perjalanan yang Tuhan percayakan ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu ini. Terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.